Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wulandari dengan NPM 201872030406, nomor absen 18 dari kelas Pendidikan Ekonomi 3B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang karakteristik, model, dan pendekatan evaluasi pembelajaran. Karakteristik alat ukur yang baik. Alat ukur yang baik adalah alat ukur yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dapat memberikan data yang akurat sesuai dengan fungsinya, dan hanya mengukur sampel perilaku tertentu. Berikut karakteristik alat ukur yang baik. 1. Valid. Valid artinya alat ukur dapat dikatakan valid jika betul-betul mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. Yang kedua, reliable. Artinya alat ukur dapat dikatakan reliable jika ia mempunyai hasil yang konsisten. Yang ketiga, relevan. Artinya alat ukur yang digunakan harus sesuai dengan standar kompetensi dasar, dan indikator yang telah ditetapkan. Yang keempat, representatif. Artinya materi alat ukur harus betul-betul mewakili dari seluruh materi yang telah tersampaikan. 5. Praktis. Artinya mudah digunakan. 6. Diskriminatif, artinya alat ukur itu harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan perbedaan-perbedaan. 7. Spesifik, artinya suatu alat ukur disusun dan digunakan khusus untuk objek yang akan diukur. 8. Proporsional, yaitu suatu alat ukur harus memiliki tingkat kesulitan yang proporsional antara sulit, sedang, dan mudah. Ciri-ciri evaluasi yang baik. 1. Evaluasi dan hasil langsung. Dalam proses pembelajaran, guru sering melakukan kegiatan evaluasi, baik ketika proses pembelajaran sedang berlangsung maupun ketika sesudah proses pembelajaran selesai. Jika evaluasi diadakan ketika proses pembelajaran sedang berlangsung, maka guru ingin mengetahui keefektifan dan kesesuaian strategi pembelajaran dengan tujuan yang ingin dicapai. Jika evaluasi dilakukan sesudah proses pembelajaran, berarti guru ingin mengetahui hasil atau prestasi belajar yang diperoleh oleh peserta didik. 2. Evaluasi dan transfer. Hal penting yang berkenaan dengan proses belajar adalah kemungkinan mentransfer hasil yang dipelajari ke dalam situasi yang fungsional. Ada dua sebab mengapa hasil pembelajaran yang berhubungan dengan proses transfer menjadi penting. Pertama, hasil-hasil itu menyatakan sejelas-jelasnya kepada guru mengenai apa yang sebenarnya terjadi dan tidak terjadi. Yang kedua, hasil belajar sangat erat hubungannya dengan tujuan peserta didik belajar. Oleh karena itu, belajar hendaknya dilakukan untuk mendapatkan hasil-hasil yang dapat ditransfer dan setiap waktu dapat digunakan menurut keperluannya. 3. Evaluasi langsung dari proses belajar. Di samping harus mengetahui hasil belajar, Anda juga harus menilai proses belajar. Hal ini dimaksudkan agar proses belajar dapat diorganisasi sedemikian rupa sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Anda dapat mengetahui proses apa yang telah dilalui peserta didik dalam mempelajari sesuatu. Model-model evaluasi. Yang pertama adalah model Taylor. Penggunaan model Taylor memerlukan informasi perubahan tingkah laku, terutama pada saat sebelum dan sesudah terjadinya pembelajaran. Istilah yang populer di kalangan guru adalah tes awal dan tes akhir. Menurut Taylor, ada 3 langkah pokok yang harus dilakukan, yaitu menentukan tujuan pembelajaran yang akan dievaluasi. Yang kedua, menentukan situasi di mana peserta didik memperoleh kesempatan untuk menunjukkan tingkah laku yang berhubungan dengan tujuan. Yang ketiga, menentukan alat evaluasi yang akan dipergunakan untuk mengukur tingkah laku peserta didik. Model yang kedua yaitu model yang berorientasi pada tujuan. Model evaluasi ini menggunakan tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan. Model ini banyak digunakan oleh guru-guru karena dianggap lebih praktis untuk menentukan hasil yang diinginkan dengan rumusan yang dapat diukur. Model ketiga yaitu model pengukuran. Model ini sangat menitikberatkan pada kegiatan pengukuran. Model ini digunakan untuk mengungkapkan
perbedaan-perbedaan individual maupun kelompok dalam hal kemampuan, minat, dan sikap. Model ini menggunakan pendekatan penilaian acuan norma atau disebut dengan PAN. Yang keempat, model kesesuaian. Model ini dapat digunakan untuk menyempurnakan sistem bimbingan peserta didik dan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan. Model evaluasi ini memerlukan informasi perubahan tingkah laku pada sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, model ini menekankan pada pendekatan penilaian acuan patokan atau disebut dengan PAP. Model yang kelima yaitu Educational System Evaluation Model. Menurut model ini, evaluasi berarti membandingkan performance dari berbagai dimensi dengan sejumlah kriteria, baik yang bersifat intern maupun ekstern. Model yang menekankan sistem sebagai suatu keseluruhan ini sebenarnya merupakan penggabungan dari beberapa model, sehingga objek evaluasinya pun diambil dari beberapa model tersebut. Model yang keenam yaitu Illuminative Model. Model ini lebih menekankan pada evaluasi kualitatif terbuka. Tujuan evaluasi adalah untuk mempelajari secara cermat dan hati-hati terhadap pelaksanaan sistem pembelajaran, faktor-faktor yang mempengaruhinya, kelebihan dan kekurangan sistem, serta pengaruh sistem terhadap pengalaman belajar peserta didik. Model yang terakhir yaitu model responsif. Model ini menekankan pada pendekatan kualitatif naturalistik. Tujuan evaluasi adalah untuk memahami semua komponen program pembelajaran melalui berbagai sudut pandangan yang berbeda. Hal yang penting dalam metode responsif adalah pengumpulan dan sintesis data. Pendekatan evaluasi. Pendekatan evaluasi merupakan sudut pandang seseorang dalam menelaah dan mempelajari evaluasi. Berdasarkan komponen pembelajaran, pendekatan evaluasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan sistem. Pendekatan tradisional. Pendekatan ini berorientasi kepada praktik evaluasi yang telah berjalan selama ini di madrasah yang dituju kepada perkembangan aspek intelektual peserta didik. Peserta didik hanya dituntut untuk menguasai mata pelajaran. Kegiatan-kegiatan evaluasi juga lebih difokuskan kepada komponen produk saja, sementara komponen proses cenderung diabaikan. 2. Pendekatan sistem. Jika pendekatan sistem dikaitkan dengan evaluasi, maka pembahasan lebih difokuskan kepada komponen evaluasi. Komponen-komponen tersebut harus menjadi landasan pertimbangan dalam evaluasi pembelajaran secara sistematis. Berdasarkan hasil evaluasi, pendekatan dibagi menjadi penilaian acuan patokan dan penilaian acuan norma. Penilaian acuan patokan atau PAP digunakan untuk membandingkan hasil yang diperoleh peserta didik dengan sebuah patokan yang secara mutlak telah ditetapkan oleh guru. Pendekatan ini cocok digunakan dalam evaluasi yang berfungsi untuk perbaikan proses pembelajaran. PAP dapat menggambarkan prestasi belajar peserta didik secara objektif apabila alat ukur yang digunakan adalah alat ukur yang standar. 2. Penilaian acuan norma atau PAN. Penilaian ini membandingkan skor setiap peserta didik dengan teman satu kelasnya. Jika sudah menyusun pedoman konversi skor untuk suatu kelompok, maka pedoman itu hanya berlaku untuk kelompok itu saja, tidak berlaku untuk kelompok yang lain, karena distribusi skor peserta didik sudah berbeda. Sekian penjelasan mengenai materi, karakteristik, model, dan pendekatan evaluasi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata maupun perbuatan yang saya lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.